Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul jenis dan model kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curricul, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum bisa disebut juga dengan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian selanjutnya, jenis kurikulum berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Menurut S. Nasution menyebutkan bahwa dilihat dari organisasi kurikulum terdapat 3 tipe atau bentuk kurikulum, yaitu yang pertama separated subject curriculum, 2 correlated curriculum, 3 yaitu integrated curriculum. Pertama, separated subject curriculum atau kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu, yaitu kurikulum yang data-data pelajarannya disajikan dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya kepada peserta didik. Kurikulum ini dengan tegas memisahkan antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Keunggulannya yaitu yang pertama, bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua, organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana, mudah direncanakan dan mudah dilaksanakan, dan mudah juga diadakan perubahan jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, kurikulum ini mudah dinilai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk dilakukan perubahan seperlunya. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan yang poin kedua, yaitu poin kelemahan dari kurikulum separated subject. Kelemahan kurikulum separated subject di sini diambil 3 poin, diantaranya yaitu kurikulum ini pelajarannya atau mata pelajaran yang diajarkan oleh guru terpisah. Maksudnya satu sama lainnya tidak ada hubungan atau tidak saling berhubungan. Yang kedua, kurikulum ini cenderung statis atau ketinggalan zaman. Sebab apa? Karena buku pelajaran yang digunakan itu sudah ada sejak beberapa tahun silam dan belum ada revisi atau penulisan kembali. Yang ketiga, tujuan kurikulum ini sangat terbatas karena hanya menekankan pada perkembangan intelektual dari seorang peserta didik. Jenis kurikulum selanjutnya ialah kurikulum correlated atau disebut juga dengan kurikulum yang ada korelasi atau pelajaran yang saling berhubungan. Pada kurikulum ini, di setiap mata pelajaran harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat memperkuat dan melengkapi data-data dari pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Cara memadukan pelajaran ini dengan pelajaran satu dengan pelajaran yang lain bisa ditempuh dengan cara korelasi atau mencari korelasi yang diantaranya dibagi menjadi beberapa. Diantaranya adalah korelasi okasional, yaitu korelasi yang diadakan sewaktu-waktu bila ada hubungannya. Yang kedua ialah korelasi etis. Korelasi etis ini bertujuan untuk mendidik peserta didik dalam hal budi pekerti. Yang ketiga ialah korelasi sistematis, yaitu korelasi yang disusun oleh guru itu sendiri atau pengajar
itu sendiri. Yang keempat ialah korelasi informal, yaitu kurikulum ini berjalan dengan cara antara beberapa guru saling bekerja sama. Jadi ada beberapa guru dalam mata pelajaran yang sama, lalu guru itu bekerja sama dalam menyusun atau membuat bahan ajar. Yang kelima ialah korelasi formal, yaitu yang kurikulum yang sudah dirancang dan dibuat oleh guru dan beserta tim-timnya. Yang terakhir ialah korelasi meluas. Korelasi ini sebenarnya merupakan fungsi dari beberapa bidang studi yang memiliki ciri khas yang sama dipadukan menjadi satu dalam satu bidang studi. Selanjutnya ialah keunggulan dari correlated curriculum. Di sini ada dua yang disebutkan dalam makalah, di antaranya adalah adanya korelasi atau hubungan antara mata pelajaran atau materi pembelajaran dalam satu buku dengan materi pembelajaran yang lain. Hal ini bisa menopang kebulatan dan pengalaman serta pengetahuan siswa didik supaya apa yang mereka terima itu tidak terpisah-pisah. Keunggulan yang kedua ialah adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan pengalamannya secara fungsional. Selain ada keunggulan, pada correlated curriculum ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang pertama ialah kurikulum bentuk ini pada hakikatnya masih bersifat subjek dan belum memiliki bahan yang langsung dengan minat dan kebutuhan peserta didik dalam masalah kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah penggabungan beberapa materi pelajaran menjadi satu kesatuan dengan lingkup yang luas tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam pada peserta didik. Jenis kurikulum yang ketiga ialah integrated kurikulum atau kurikulum yang terpadu. Maksudnya pada kurikulum ini mata pelajaran dijadikan satu dan dipadukan. Cara ini digunakan dengan cara meniadakan batas-batas mata pelajaran dan bahan pelajaran dapat bisa dijadikan berupa unit atau keseluruhan. Nah, pada kurikulum integrated ini atau kurikulum terpadu ini ada beberapa keunggulan. Di antaranya kurikulum ini pertalian erat dengan yang lain. Jadi dalam integrated kurikulum ini mata pelajarannya saling berkaitan erat. Terus yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan teori-teori tentang belajar yang berdasarkan pada pengalaman, kesanggupan, minat peserta didik. Yang ketiga ialah kurikulum ini lebih dimungkinkan adanya hubungan yang erat antara madrasah dengan masyarakat. Karena pada kurikulum ini terdapat beberapa praktek yang bisa peserta didik lakukan dengan masyarakat sekitar. Terus selain keunggulan juga ada kelemahan atau kekurangan pada kurikulum terpadu ini. Adapun kekurangannya ialah tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis. Yang kedua ialah para guru utamanya tidak disiapkan untuk menjalankan kurikulum dalam bentuk unit. Yang ketiga ialah pelaksanaan kurikulum unit sangat memerlukan waktu yang lama serta peralatan dan sarana prasarana yang sangat mendukung atau cukup. Jadi apabila dalam sekolah itu tidak mempunyai sarana dan prasarana yang cukup, maka sulit untuk melakukan kurikulum terpadu ini. Seperti contoh, tidak mempunyai laboratorium, sedikit buku dalam perpustakaan atau yang semacamnya, fasilitas yang semacamnya, maka itu sulit untuk melakukan kurikulum terpadu ini. Terus kekurangan selanjutnya ialah tidak memiliki standar atau batasan hasil belajar yang jelas, sehingga pada kurikulum ini sulit untuk mengukur kemampuan dari peserta didik secara nasional. Baik, poin selanjutnya ialah model pengembangan kurikulum. Yang pertama,
itu ada model pengembangan kurikulum menurut atau model pengembangan kurikulum Taylor. Nah, pengembangan kurikulum ini atau model pengembangan kurikulum Taylor ini biasa disebut dengan objektif model. Jadi model pengembangan yang melibatkan objek. Dan terkadang nama ini juga disebut dan juga dinamakan sebagai rasional, spesifik, dan lain-lain. Nah, pada model pengembangan kurikulum ini lebih bersifat bagaimana cara merancang suatu kurikulum. Dengan demikian, model ini tidak menguraikan pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah konkret. Dalam model pengembangan kurikulum Taylor ini ada 4 hal yang dianggap fundamental atau penting untuk mengembangkan kurikulum. Yang pertama ialah hubungan dengan tujuan pendidikan. Jadi hubungan dengan tujuan pendidikan ini harus dicapai dalam kurikulum tersebut. Yang kedua, hubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Hal yang penting selanjutnya ialah pengalaman belajar, baik itu dari peserta didik maupun pendidiknya itu sendiri harus mempunyai pengalaman belajar yang cukup. Terus yang ketiga ialah pengorganisasian pengalaman belajar, yaitu harus ada pengorganisasian atau pengarahan ataupun pengalaman supaya dapat mengorganisir cara-cara belajar atau cara-cara mengajar. Ya, hal yang penting selanjutnya yang keempat ialah berhubungan dengan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting supaya kita dapat meningkatkan dan dapat lebih baik lagi dalam hal menyusun atau mempraktekkan dan menggunakan kurikulum supaya dapat berkembang. Terus model pengembangan kurikulum selanjutnya ialah model pengembangan Hilda Tabah. Nah, berbeda dengan yang tadi Taylor, model pengembangan Hilda Tabah ini lebih menitik beratkan pada bagaimana mengembangkan kurikulum itu sendiri sebagai proses perbaikan dan penyempurnaan. Karena itu, pada model perkembangan ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Pengembangan kurikulum ini dilakukan secara deduktif yang dimulai dari langkah-langkah penentuan prinsip dan kebijakan dasar. Selanjutnya ialah merumuskan desain kurikulum. Lalu yang selanjutnya ialah menyusun unit-unit kurikulum. Yang selanjutnya ialah mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Terus di sini ada beberapa langkah pengembangan kurikulum model terbalik dari Hilda Tabah. Di antaranya ialah menghasilkan unit-unit percobaan melalui langkah-langkah. Yang kedua, menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dan rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunaan kurikulum. Yang ketiga ialah merevisi unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba. Yang keempat ialah mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima ialah mengimplementasikan dan diseminasikan kurikulum yang telah teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Setiap dari pembelajaran harus mempunyai kurikulum agar mempunyai kejelasan apa tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Setiap kurikulum yang ada pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dari waktu ke waktu kurikulum harus divisi agar untuk bisa menyatakan dengan perkembangan yang ada. Model pembelajaran kurikulum yang lebih bersifat bagaimana merancang sesuatu kurikulum dengan tujuan dan misi suatu informasi pendidikan. Model Tabah lebih kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sehingga suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Menurut Olivia,
suatu model kurikulum harus bersifat simpel, komprehensif, dan sistematik. Model ini dinamakan sistem Beckham karena memang diciptakan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Malcolm Siebeck mengembangkan kurikulum interaksi alternatif atau model dinamis sebagai proses kurikulum yang harus dengan model dinamik in nature. Model ini menetapkan bahwa pengembangan kurikulum harus mendahulukan sesuatu elemen kurikulum yang memulai dengan suatu urutan dari urutan yang telah ditentukan oleh model nasional.